Oke, lanjut. Oke, nomor 25. Oke, kita baca bareng. Ini soal cerita. Biasanya males banget kalau soal cerita ya bacanya. Oke. Apalagi mengerjakannya ya, sudah bacanya aja males. Oke, yuk sini yuk jawab. Kita baca bareng. Menjelang hari raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau, ya. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah masing-masing atau berturut-turut adalah sapinya 9 juta dan kerbaunya 8 juta. Modal yang ia dimiliki atau modal yang ia miliki maksudnya adalah 124 juta. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10 juta 300. Modalnya tadinya 9 juta, terus dijual harga 10 juta 300, berarti untungnya 1 juta 300. Kerbaunya juga dijual seharga 9 juta 200 padahal modalnya 8 juta. Jadi untungnya 1 juta 200 ya. Lumayan juga ya. Banyak. Kayaknya jualan kerbau sapi enak nih. Lihat, berikutnya terusin yuk. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Jadi maksimalnya kandangnya itu hanya 15 ekor. Terserah mau empet-empetan, mau gendong-gendongan, mau gimana ya kerbaunya ya. Yang jelas kerbau sama sapi maksimal di situ memuat hanya 15 ekor. Agar mencapai keuntungan yang maksimum, maka banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud berapa, gitu ya. Oke, misalnya saya misalkan jumlah sapi itu X. Jumlah sapi saya misalkan X, jumlah kerbau itu Y. Kerbau maksudnya ya itu Y. Gitu ya. Sip. Yang pertama, modalnya itu adalah 124 juta. Harga satu sapi 9 juta, harga satu kerbau 8 juta. Jadi kalau saya tulis jadi gini nanti. 9 juta dikali jumlah sapi yang dibeli berarti X ditambah 8 juta dikali jumlah kerbau yang dibeli berarti Y. Ini harus lebih kecil dari modalnya yaitu 124 juta. Seperti ini ya enggak? Ini bisa enggak dicoret nolnya semua? Nolnya coret 6 ya, nolnya coret 6, nolnya coret 6 gitu ya. Jadi kalau disederhanakan jadinya 9X ditambah dengan 8Y lebih kecil sama dengan 124 gitu nya. Gitu. Ini sebagai persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, lihat di sini yuk. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15. Jadi artinya apa? Jumlah sapi dan jumlah kerbau itu maksimalnya 15, berarti tidak boleh lebih dari 15. Ini pertidaksamaan yang kedua, gitu ya. Terus berikutnya, keuntungan berarti itu fungsi objektif fx, y. Lihat, perhatikan. Keuntungan sapi untuk sapi tadi jualnya 10 juta 300, kulakannya atau modalnya 9 juta. Berarti untungnya berapa? Ya 10 juta 300 kurangi 9 juta. Jadi 1 juta 300. Jadi keuntungannya 1 juta 300 untuk apa? Setiap sapi. Kalau untuk setiap kerbau dijual 9 juta 200, modalnya 8 juta. Jadi tinggal 9 juta 200 kurangi 8 juta. Jadi berapa? 1 juta 200. Nah, ini namanya fungsi objektifnya. Gitu ya. Sip. Ya. Mau digambar boleh. Kalau saya gambar, berarti ini dibikin table ya. Oke, ini bikin tabel. Ini bikin tabel gini. Ini X, ini Y gitu kan. Kalau X-nya dimasukin 0, berarti ininya 0. Ini hilang. Ya. X-nya dimasukin 0, berarti X-nya hilang. Tinggal apa ini? 124 dibagi Y, gitu ya. 124 dibagi Y. Bisa 124 bagi Y? Oke, kalau X-nya 0 berarti hilang. Tinggal 8Y sama dengan 124. Berarti Y-nya berapa? 124 bagi 8. Berapa coba? Betul, 15,5 gitu ya. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti ini hilang. Ini hilang, berarti tinggal 9X sama dengan 124. Berarti X-nya adalah 124 dibagi 9. Oke, berapa coba? Yuk, 124 dibagi ya, betul, dibagi 9 ya. Berapa? Kurang lebih 13, sekian ya, 13,7 kurang lebih gitu ya. Sip. Sekarang yang bawah. Yang bawah ini X, ini Y. Kalau X-nya 0 berarti ini hilang. Tinggal Y sama dengan 15. Wah, gampang ini mah ya. Y-nya 0 sekarang. Y-nya 0 berarti ini Y-nya 0. X-nya sama dengan berapa? 15.
asik gitu ya. Kalau sudah seperti ini kita bikin koordinat kartesius. Saya bikin seperti ini. Oke, ini sumbu Y misalnya. Oke, sumbu Y. Terus saya bikin lagi sumbu X nya. Nih, sumbu X misalnya. Ini sumbu X nya, gitu ya. Yang pertama ini garisnya X nya di 13,7. Kira-kira aja sih ya. Ini 13,7. Gitu ya. Terus berikutnya 13,7 nya jelek pisannya. 13,7. 13,7. Oke. Terus berikutnya ya, lihat mana nih. Ini satunya lagi di 15,5 Y-nya. Di sini kurang lebih deh 15,5. Kita tarik garis dari sini, dari ini nih, tarik ke sini. Oke, ini dia. Gitu ya. Sip. Daerahnya mana kira-kira nanti daerah yang diarsir? Daerahnya karena lebih kecil berarti nanti daerahnya di bawah. Itu ya, daerahnya di bawahnya. Oke, di sini. Gitu ya. Sip. Terus berikutnya. Ya, berikutnya yang garis kedua. Garis kedua nih, X-nya di 15, Y-nya di 15. Ya, berarti kira-kira aja deh di sini ya. X-nya di 15, Y-nya juga di 15. Di sini deh kira-kira. Tarik garis dari 15 ke 15. Oke, sip. Ini ya. Yang diarsir yang mana? Lebih kecil berarti di bawahnya, di bawah garis. Di sini. Gitu ya. Di bawah terus. Yang kira-kira yang kena arsiran 2 kali di mana? Yang kena 2 kali di sini. Ini dia, ini daerahnya ya. Itu daerahnya. Oke, berarti nanti kita masukin titik-titik pojoknya ya. Kita masukin titik-titik pojoknya. Itu pojok-pojoknya itu berapa aja nih? Ya di sini ya. Kalau di sini apa nih? Di sini itu adalah berapa coba di sini? Di sini itu perpotongan maksudnya ya. Ini perpotongan antara dua garis belipet, mau ngomong aja ya. Perpotongan antara mana? Ini garis yang ini, yang pertama ini. Ini garisnya adalah 9X ditambah dengan 8Y sama dengan berapa ini tadi? 1, 2, 4. Terus yang satunya lagi, yang ini adalah X ditambah Y sama dengan berapa? 15. Kita eliminasi nih. Kita kalikan ya. Yang atas saya kalikan 1 aja, yang bawah saya kalikan 8 deh. Oke, yuk. Yang atas kalikan 1 tetap 9X ditambah 8Y sama dengan 124. Yang bawah dikalikan 8. Jadi 8X ditambah 8Y kalikan 8 jadi 120 gitu ya. Saya kurangkan. Saya kurangi yuk. Kalau saya kurangi ini 9X kurangi 8X jadi X. 8Y kurangi Y. Lenyap, habis cerut-ceret. Gitu kan? Terus berikutnya 124 kurangi 120 jadi 4. Oh, jadi nilai X di sini adalah 4. Berapa Y-nya? Y-nya gampang. Lihat. X ditambah Y sama dengan 15. X-nya 4. Berarti Y-nya berapa? Ya 15 kurangi 4. Jadi 11. Jadi 11, ya kan ya? X tambah Y 15. 4 tambah 11 15. Jadi titik di sini adalah 4,11. Gitu, ya. Oke, saya lanjutin. Berikutnya, untuk mencari maksimum minimum, kita masukin fungsi objektif. Tadi kita punya fungsi objektif itu fx, y sama dengan 1.300.000 x ditambah dengan 1.200.000 y. Gitu ya. Sip. Kita masukkan titiknya satu persatu. Titik yang di sini. Nah, di sini itu berapa koma berapa di sini? Di sini adalah 0,15. Ini 0,15. Kita masukin yuk 0,15 ya. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 15. Oke, yuk kita hitung. 1.300 kali 0 ya 0. Ditambah 1.200.000 kali Y, Y-nya 15 ya. Oke, berapa kira-kira yuk? 1.200.000 dikali 15 berapa? Betul, 18 jeti. Biar gampang gimana cara ngitungnya biar gampang? Pakai kalkulator gitu ya. Oke. Berarti ini totalnya keuntungannya yang sini 18 juta. Gitu. Terus yang titik ini 4,11. 4,11 berarti artinya
X-nya diganti 4. Ini 1.300.000 kali 4. Berarti 1.300.000 dikali 4 berapa kira-kira? 5.200.000 ya. 5.200.000. Nah, gitu. Ditambah dengan berapa? 1.200.000 kali Y-nya 11. 1.200.000 kali 11 gini biar gampang. 12 kali 11 berapa? 132 ya. 132. Nah, kasih 0. Oke. Berarti 13.200.000. Kalau saya jumlahin total semuanya jadi berapa ini? 5.200.000 tambah 13.200.000 jadi 18.400.000 ya. 18.400.000 totalnya di sini. 400.000. Nah, ini keuntungannya ya. Terus yang berikutnya, yang sini. Wah, ini berapa koma berapa ini pecahan ya. X-nya 13,7. Nah, ya. Y-nya berapa di sini teh? Di sini 13,7, Y-nya 0 ya. Berarti gini 0. Gitu ya. Oke, kita kalikan. X-nya 13,7. 13,7 dikali berapa sini? Berapa sini? 1.300.000 gitu ya. Oke, kurang lebih adalah 17.810.000. Nah, seperti ini. Ditambah 0 kali ini ya 0. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 17.810.000. Nah, dicari yang paling maksimum. Mana yang paling maksimum? Yuk, yang paling maksimum, paling banyak keuntungannya ini dia. Nah, yaitu keuntungannya berapa tadi? Keuntungannya 18.400.000. Ini ya yang paling banyak. Nah, gitu ya. Tapi yang ditanyakan bukan keuntungan maksimum, yaitu jumlah sapi sama kerbaunya. Berarti kalau yang ditekan jumlahnya, ya ini dia. Berarti ini X, ini Y. Berarti ini sapi, ini kerbau. Jadi nanti dia akan maksimum jika yang dijual adalah 4 sapi. Nah, 4 sapi sama 11 kerbau. Nah, gitu ya. 4 sapi dan 11 kerbau. Ada nggak di situ? 4 sapi, 11 kerbau. Ah, ini dia. Sip, 4 sapi, 11 kerbau. Ocre? Ocre gitu ya. Pelan-pelan saja karena nggak susah, cuman angkanya banyak gitu ya. Angkanya gede-gede gitu. Jadi kadang-kadang saat menghitung bikin emosi gitu ya. Oke, pelan-pelan saja. Slow but sure. Oke, ocre deh. Oke. Dadah.